Presiden SBY akhirnya melayangkan somasi terhadap para pengkritiknya. Benarkah langkah somasi itu bisa meredam kritikan yang ditujukan kepadanya? Geram terhadap berbagai tudingan yang dialamatkan kepada keluarga istana, SBY akhirnya melayangkan somasi terhadap beberapa orang yang menyampaikan kritik secara keras terhadap anggota keluarganya. Menurut penasihat hukum keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, somasi itu merupakan upaya pembelaan keluarga SBY, merupakan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Beberapa pihak yang akan disomasi oleh keluarga SBY adalah Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan aktivis PPI Sri Mulyono. Fahri Hamzah disomasi karena pernyataannya yang telah menyebut Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas wajib diperiksa KPK karena diduga terlibat hambalang. Ada Palmer nggak di sini? Saya ngomong soal Ibas. Mohon maaf ini Bang Sutar. Sekjen saya itu nggak ngerti apa-apa, Sekjen PKS. Tiba-tiba mondar-mandir dipanggil KPK. Hanya mau nanya ADART. Anda kan bisa download di website. Tapi Sekjen Partai Demokrat, Ketua SC, penyelenggaraan Kongres, disebut terima uang, Anda nggak berani panggil kok. Mana yang disebut dengan equality before the law? Sementara Rizal Ramli disomasi atas pernyataannya bahwa pencalonan Budiono menjadi calon wakil presiden merupakan gratifikasi jabatan atas kebijakan bailout Bank Senturi. Sedangkan aktivis PPI Sri Mulyono disomasi karena tulisan dalam blog yang berjudul "Anas, kejarlah daku, kau terungkap" yang dianggap merugikan nama baik SBY. Menanggapi somasi tersebut, Rizal Ramli menyayangkan sikap SBY dalam melayangkan somasi yang ia anggap bukan merupakan sikap seorang demokrat. Saya kira mungkin beliau lagi gamang, lagi galau kalau bahasa anak muda sekarang kan. Sehingga perlu menyuruh lawyer untuk menuntut kami. Ya namanya orang galau gimana dong, ya. Kini akankah somasi itu berlanjut ke meja hijau? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, benarkah langkah somasi yang dilayangkan oleh Presiden SBY mencerminkan sikap anti kritik yang dimiliki Presiden? Ya, ini lalu apa tanggapan beberapa pihak yang disomasi? Akankah mereka minta maaf atau siap melanjutkan ke pengadilan? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada Bang Palmer Situmorang. Selamat petang. Selamat petang, pemirsa sekalian. Ya, kemudian ada kuasa hukum dari Pak Rizal Ramli, Bang Otto Hasibuan. Selamat petang. Dan di ujung telepon juga sudah bergabung Wakil Sekjen PKS, Bung Fahri Hamzah. Selamat petang, Bung Fahri. Selamat petang dari ujung dunia. Oke, sebelum ke Bung Fahri dan Pak Otto nih, Bang Palmer, ini katanya tadi Presiden kenapa sih lagi galau, lagi gamang? Apa sebenarnya jadi dasar untuk mensomasi beberapa orang ini? Suka-sukanya lah ngomong, mau galau kek, mau apa kek. Jawab satu pertanyaan, apa buktinya ngomong seperti itu? Dengan mulai yang paling sopan, kita aja runding. Dan akan tetap berunding. Pertama kan enggak, wah kita mau berkelahi, tidak begitu. Pertama yang kita klarifikasi, benar nggak sih Pak Rizal Ramli ngomong seperti itu dulu dong. Nah setelah klarifikasi itu nanti, apakah betul Pak SBY dari gratifikasi ya, terminologi hukumnya. Mencuri itu ada unsurnya, membunuh ada unsurnya, gratifikasi juga ada unsurnya. Itu karena rumusan hukum yang ada unsur-unsurnya. Ya, jadi kalau mencuri mengambil barang sebahagian seluruhnya. Jadi kalau saya bilang Anda mencuri berarti Anda sudah mengatakan Anda mengambil barang orang lain. Itu terlepaslah dulu dari istilah hukum seperti itu. Jadi intinya ginilah, nggak usah kemana-mana, ya. Nggak usah kemana-mana, kita cukup aja dengan cara baik-baik
Enggak, tunggu Bang, tunggu sebelum Apakah ke sana. itu ada Ya, sebelum atau ke sana. tidak? Itu belum ada jawaban ya? Belum ada jawaban. Belum ada jawaban sih. Ini sudah dijawab sama Bang Oto sudah. Enggak, Bang Balmer, ini sebelum ke sana, apa sih yang menjadi keberatan sehingga melayangkan somasi? Pertama pertanyaan Enggak ada Pak Suramdi. gratifikasi. Oke, Gratifikasi itu yang itu adalah pertama. kejahatan. Lalu atas Bung Fahri Hamzah apa yang akan? Oh, satu-satu dulu dong ini. Aduh, satu-satu. Iya, makanya karena waktu kita terbatas jadi agak cepat Hamzah sedikit. itu mengatakan banyak terdakwa yang mengatakan di persidangan bahwa Ibas menerima uang dari proyek Hambalang. Nggak usah ngebacotin. Sekarang kita undang, mana buktinya? Terdakwa mana yang mengatakan? Oke, sekarang siapa mau klarifikasi dulu? Kesimpulan. Bang Oto dulu. Apa nih Bang Oto? Jadi Saya- tudingannya seperti apa? Nah, kita udah dengar tadi Ya. bagaimana Palmer, bagaimana dengan emosional dia bisa mungkin mewakili kliennya ya. Kalau kita sih nggak perlu emosi lah ya. Enggak, saya nggak emosi. Enggak. Saya tertawa kok. Enggak emosi, enggak. Kita hanya pikir begini, di zaman begini gitu ya, di era demokrasi, di era yang oleh Pak SBY memperjuangkan demokrasi dan kebebasan berpendapat, muncul surat somasi seperti ini, terus terang aja saya merasa warga negara dia kecewa gitu. Nelson Mandela begitu hebat manusianya. SBY juga menghormati Nelson Mandela. Nelson Mandela itu di penjara, disiksa. Keluar dari penjara disiksa sekian puluh tahun. Nggak pernah nuntut orang tuh. Enggak. Jadi sebagian orang, kita mestinya, saya berharap tadinya Pak SBY itu ya samalah dengan Nelson Mandela. Kalau tidak sama pun ya ikut sedikit sama gitu. Lebih besar, berjiwa besar. Karena kita kan sudah mengembangkan demokrasi. Kita kan mengawal bagaimana kebebasan berpendapat. Itu sebabnya kami membentuk tim hukum. Oke, untuk Bang. khusus ini ya, namanya tim hukum pengawal demokrasi dan kebebasan berpendapat. Dan terus terang aja mendengar Richard Ramli disomasi, ratusan advokat datang kepada saya untuk ikut bergabung melakukan pembelaan ini. Tapi kan gimana pun harus diklarifikasi, ada dibuktikan juga kan Bang Ya, pernyataan. soal materinya itu kan sedang waktunya pendek. Jadi susah kita bicara. Oke, soal baik. baik. Sekarang kita ke Bung Fahri dulu. Bung Fahri, bagaimana tanggapannya Bung Fahri dengan somasi yang akan dilayangkan oleh tim kuasa hukum Presiden? Ini siapa di si Dewi Anggia ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya ini saya lagi di ujung dunia ini, di Dompu ini, saya lagi keliling. Banyak sebetulnya yang saya ingin katakan, ya, hal-hal yang substantif. Tapi karena waktu dan jarak kita jauh, saya belum tahu ya. Tetapi saya mendengar dari sekretaris saya bahwa ada surat yang tidak diteken dikirim ke saya, ya. Terus akhirnya surat itu diambil kembali, katanya sekarang sudah diteken. Kemudian ya saya tanya itu surat apa, itu staf saya itu S1, S2 dari UI, sarjana hukum ya. Dia sendiri nggak mengerti maksud dari surat itu. Tapi intinya gini, banyak hal yang saya ingin katakan. Karena ini saya melihat Pak SBY ini menuju titik-titik yang tidak baik, ya. Pak SBY akan mengakhiri masa jabatannya secara tidak baik. Tapi ini nanti kita bicarakan belakangan. Yang saya mau katakan sekarang itu Bung Palmer tolong agak belajar lebih banyak, ya. Karena Anda harus tahu juga hubungan-hubungan lama saya dengan Pak SBY, dengan Pak Hatta, itu saya juga nggak mau rusak oleh sisi saya. Tapi kalau memang itu pihak-pihak lain mau merusaknya, saya silakan. Karena saya tidak Bang pernah Fahri, punya masalah sebentar. pribadi Pihak-pihak lain dengan yang mau merusak siapapun. ini siapa Bang? Ya saya nggak tahu. Ya, saya tidak pernah punya hubungan pribadi dengan siapapun. Saya tidak pernah bicara sebagai anggota dewan menyerang pribadi orang, karena saya tidak suka dengan argumentum ad hominem, ya. Argumen yang menyerang pribadi orang. Saya melaksanakan tugas saya sebagai anggota Komisi Hukum. Saya menjaga agar semua institusi hukum itu menegakkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang benar. Dan karena itulah saya menyebut nama siapapun, ya. Untuk itu sebetulnya terlalu banyak data yang saya bisa katakan tentang Pak SBY, tentang Budiono, dan tentang orang-orang lain yang saya tidak mau katakan. Karena saya ingin hanya menjaga
lembaga penegak hukum gitu. Jadi tidak banyak yang saya bisa katakan sekarang. Saya cuma ingin melihat dulu surat yang bolak-balik ditanda tangan, nggak ditanda tangan itu dulu. Ya. Saya titip salam sama Pak SBY, sebetulnya lebih baik dia bantu kita beli spanduk daripada dia nyewa lawyer yang mahal-mahal begitu. Baik, bentar Bang Fahri, sebentar, nanti akan ditanggapi oleh Bung Palmer mulai dari surat yang tidak diteken di awalnya, kemudian ada pihak-pihak yang sebenarnya ingin mengacau di sini karena katanya hubungan personalnya baik dengan Pak SBY. Tapi nanti Bang, sebentar dulu kita jeda dulu sejenak. Jeda dulu ya? Iya, nanti kita lanjutkan. Iklan dulu.